Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik. Hari Minggu ini kita akan bersama-sama untuk berkegiatan ibadah sekolah Minggu. Sudah siap untuk ibadah? Sudah mandi? Sudah gosok gigi? Sudah sarapan apa belum? Oke, yang belum sarapan nanti setelah ibadah boleh sarapan. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan mengawali kegiatan sekolah minggu ibadah kita di minggu kedua di bulan Januari. Anak-anak kemarin sudah merayakan Natal. Sekarang tiba saatnya kembali kita untuk beribadah sekolah minggu. Siapkan hati, siapkan pikiran kita, siapkan telinga kita, mata kita untuk bisa mengikuti ibadah dengan baik. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Kita nyanyi sama-sama sambil bersuka-cita. Senyum ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, tetap selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, Yesus selalu besertamu. Sekali lagi. Halo, 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 hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, tetap selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, Yesus selalu besertamu. Sebelum mendengarkan firman, kita akan berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, siapkan hati kita untuk berbicara dengan Tuhan. Yuk, kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih di hari Minggu ini Engkau telah memberikan kepada kami semuanya kesehatan, sukacita di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, di dalam kehidupan anak-anak kami sekolah minggu di GKJ Penaruban. Kami percaya Tuhan memberkati anak-anak kami meskipun kami masih beribadah sekolah minggu di rumah. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga akhir nanti. Dan Tuhan, kami juga akan dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan membukakan hati kami, membukakan telinga kami, supaya kami boleh saling dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah sekolah minggu ini di dalam tangan kasih kuasa Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, memohon dan juga mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sebelum kita menyanyi lagi,
Bu Ayud akan mengajak kalian tepuk Yesus. Ikuti Bu Ayud ya. 1, 2, 3. Y, E, S, U, S. 1, 2, 3 bersama-sama. Yesus. Oke. Kita akan memuji Tuhan lagi sebelum kita membaca firman bersama-sama dan mendengarkan cerita dari Ibu Ayu. Aku senang jadi anak Tuhan. Boleh sambil berdiri ya. Bohong diganti dengan sombong. Anak-anak Tuhan tidak boleh sombong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Nah, sekarang siapkan Alkitabnya. Kita akan saling dengar-dengaran akan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, kita mau membuka firman Tuhan. Minggu ini terambil dari Markus 1, Markus pasal 1 ayat 4 sampai yang ke-11. Sudah ketemu? Markus itu perjanjian lama apa perjanjian baru ya anak-anak? Iya, pintar sekali. Perjanjian baru. Sudah ketemu semuanya? Yuk kita mau baca bersama-sama. Pelan-pelan Markus 1 ayat 4 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang memberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah
anak-anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian firman Tuhan. Oke anak-anak, Buli akan bertanya kepada kalian. Buli atau Bu Ayud ya, biasanya kalau sekolah minggu memanggil Bu Ayud ya. Nah, anak-anak, siapakah yang berseru-seru di padang gurun tadi? Ayo, tadi sudah dibaca bersama-sama loh. Ya, pintar sekali. Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini lahir sebelum Tuhan Yesus lahir. Kalian masih ingat ya? Mungkin beberapa minggu yang lalu Bapak Pendeta atau Pak Pras atau Bu Ida atau Bu Ayu ataupun Bu Ratna ataupun Bu Yustin sudah menceritakan tentang cerita kelahiran tentang Yohanes Pembaptis. Dia yang akan membukakan jalan untuk kita semua yang mau dibaptis. Tetapi Yohanes Pembaptis ini adalah dari keluarga yang tidak berada, tidak kaya. Bapaknya seorang apa ya? Dulu ya, bekerjanya ya seorang imam di bait Allah. Nah, ibunya adalah saudara dari Maria, ibu Yesus. Pintar sekali. Judul cerita hari ini, Guruli akan membawakannya lebih baik rendah hati daripada sombong. Kalian tahu sombong seperti apa? Ya, sombong itu memegahkan diri, mengaku dirinya yang lebih baik, mengaku dirinya yang lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya, dan lebih lainnya. Kalian boleh sombong? Tidak pastinya. Seperti Yohanes Pembaptis dan juga seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau merendahkan dirinya. Untuk siapa? Untuk kita semua. Ada sebuah cerita. Kalian yang anak-anak besar, yang anak-anak sekolah minggu besar, kalian tahu seorang penemu lampu pijar. Siapa ayo? Siapa yang tahu? Kelas besar. Ya, pintar sekali. Thomas Alva Edison. Nah, dia adalah seorang penemu lampu pijar. Tetapi ia dulu melakukan percobaannya sampai beribu-ribu kali. Ia tidak putus asa. Ia sampai dikeluarkan dari sekolahnya karena penemuannya tidak berhasil. Ia dikatakan bodoh. Boleh nggak kalian mengatakan bodoh kepada teman kalian, kepada saudara kalian? Boleh nggak kalian merendahkan teman kalian? Tidak boleh. Ya. Nah, kalau untuk anak-anak kecil, kalian masih ingat enggak ketika Bu Ayu bercerita tentang apa coba? Ya, seekor monyet yang sombong. Ya, iya, monyet yang sombong. Monyet itu akhirnya terkena batunya. Karena apa? Ia sombong. Ia mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia tidak mau dibantu oleh binatang-binatang yang lain. Nah, Thomas Alva Edison juga tidak putus asa ketika ia berhasil untuk menemukan ciptaannya itu. Nah, kalian sebagai anak-anak Tuhan, kira-kira kalau
kalian itu bisa mencapai sesuatu, mendapatkan sesuatu. Tetapi itu semua bukan karena kekuatan kalian sendiri. Ya enggak? Betul sekali. Semua itu juga atas bantuan dari orang lain. Apalagi anak-anak balita, anak-anak yang kecil. Ketika kita diasuh, dibimbing oleh orang lain. Kita belum bisa berjalan, kita dilatih untuk bisa berjalan. Kita tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung. Kita juga dibantu oleh orang lain. Seperti juga binatang-binatang yang diceritakan oleh Bu Ayu minggu yang lalu. Semua makhluk hidup itu membutuhkan teman atau orang lain. Seperti kita. Tuhan Yesus pun juga membutuhkan orang lain. Untuk apa? Untuk bisa melanjutkan memberitakan berita keselamatan, berita sukacita untuk keselamatan bangsa, keselamatan kita semua. Melalui Yohanes Pembaptis, kita diajarkan untuk rendah hati. Melalui Thomas Alva Edison, kita pun belajar untuk rendah hati. Meskipun ia menjadi seorang ilmuwan, tetapi ia tidak pernah sombong. Hari Minggu ini, Bu Ayu mengajak kalian untuk tidak sombong. Kita harus tetap rendah hati dengan siapa saja. Kita tidak boleh merendahkan orang lain yang lebih pandai dari kita, yang lebih kaya dari kita, yang lebih pinter, yang lebih cantik, lebih gagah, lebih kuat. Tetapi kita harus mengasihi. Kita harus merendahkan diri kita seperti Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Nah, kiranya Tuhan akan memberkati kita jikalau kita mendengarkan, menaati, melakukan perintah Tuhan. Meskipun masih dalam kondisi saat seperti sekarang ini, kita belajar di rumah, kita juga tidak boleh sombong. Aku bisa mengerjakan sendiri tugas-tugas kita, tugas-tugasku. Tetapi di rumah pun kita membutuhkan siapa? Orang lain, orang tua kita, papa mama kita, kakak-kakak kita, atau saudara kita yang lain. Nah, oleh karena itu, rendahkanlah diri kalian. Jadilah anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan memberkati kita. Bu Ayut akan membacakan ayat Nats untuk minggu ini. Nats kita untuk hari Minggu ini terambil dari Filipi 2 ayatnya yang ketiga. Dengarkan baik-baik. Filipi 2 ayatnya yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sekali lagi, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat yang ketiga. Tuhan memberkati kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita untuk memberikan
persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan persembahannya yang bagus, dilipat. Siapkan juga celengannya, nanti persembahan dimasukkan ke dalam celengan. Sambil kita iringi pujian Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita sudah mendengarkan firman, kita sudah mengumpulkan persembahan, kita akan berdoa untuk mengakhiri kegiatan ibadah sekolah minggu kita. Kembali kita berdoa menghadap kepada Tuhan, lipat tangan, tutup mata, duduk yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih karena hari ini kami boleh saling dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami selalu rendah hati. Kami tidak boleh sombong, supaya kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu ingat akan perintah-perintah Tuhan. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan, meskipun sedikit Tuhan, tapi kami percaya Engkau memberkati persembahan kami, sehingga boleh menjadikan perluasan untuk kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri kegiatan ibadah sekolah minggu kami dengan kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah sekolah minggu kita dengan memujikan KASIH. Seperti kasih Yesus. Selesai sudah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memampukan anak-anak untuk belajar tidak sombong dan tetap rendah hati. Puji nama Tuhan. Selamat jumpa di hari Minggu yang